Pada video kali ini kita akan membahas isu mengenai pembakuan variabel atau standarisasi variabel, terutama pada analisis cluster. Saya Bagus Sartono dari Program Studi Statistika dan Sains Data IPB University. Sebelum kita bicara pembakuan data, kita lihat dulu jarak Euclidean yang merupakan jarak yang sering digunakan dalam proses cluster analisis atau analisis cluster. Jadi andaikan kita punya dua objek, sebut namanya A dan B, kemudian masing-masing objek itu diukur pada P buah variabel. Jadi misalnya kita punya dua orang, kemudian diukur dalam tiga variabel, ada usia, kemudian tinggi badan, dan berat badan. Jadi misalnya A itu adalah usianya 36 tahun, tinggi badannya 168 cm, dan berat badannya 65. Kemudian B itu individu yang lain, usianya 39 tahun, tinggi badannya 160 cm, dan berat badannya 70 kg. Nah, jadi secara umum kita notasikan A itu kalau P buah variabel, maka A itu dinyatakan dalam tupel berukuran P gitu ya, A1, A2 sampai AP atau vektor berukuran P. Kemudian demikian juga dengan objek yang ke B, B1, B2 sampai B yang ke P. Nah, jarak Euclidean dari A ke B ini kita notasikan DAB. Jadi distance dari A ke B itu tidak lain adalah akar kuadrat dari jumlah selisih kuadrat dari setiap variabel. Jadi dengan kata lain, A1 dikurangi B1 dikuadratkan, ditambah A2 dikurangi B2 dikuadratkan, dan seterusnya sampai AP dikurangi BP dikuadratkan, kemudian itu kita jumlah dan kita akar kuadrat. Jadi untuk ilustrasi dua orang ini, maka kita bisa menghitung jarak dari A ke B itu adalah akar dari 36 dengan 39 diselisihkan dikuadratkan plus 168 dengan 160 dikuadratkan, kemudian 65 dan 70 dikuadratkan. Yang kalau kita hitung, kita akan dapatkan ini adalah 3 kuadrat, ini 8 kuadrat, dan 5 kuadrat. Atau sama dengan 9 ditambah 64 ditambah 25 dikuadratkan. Ini tidak lain adalah akar 98, yang kalau kita hitung barangkali sangat dekat dengan 10 barangkali ya, 9,9. Jadi 9,9 ini adalah jarak antara A dan B pada kasus nilai datanya usia, tinggi badan, dan berat badan seperti di atas. Sekarang perhatikan data ini. Jadi andaikan kita punya beberapa orang, kemudian ada dua variabel yang diamati, yaitu usia dan pinjaman. Usia dalam tahun, nilainya seperti ini, 25, 35, dan seterusnya. Sementara pinjaman dalam satuan dolar. Jadi ini misalnya data dari 10 orang nasabah kredit sebuah bank. Perhatikan bagaimana kita menghitung jarak antara customer atau nasabah nomor 1 dengan nomor 2. Jadi kita hitung jarak antara nomor 1 dan nomor 2. Karena kita cuma punya dua variabel, maka ini adalah jumlah dari selisih kuadrat dari dua nilai. 25 dikurangi 35 dikuadratkan plus 40.000 dolar dikurangi 60.000 dolar dikuadratkan. Yang kalau kita hitung, kita akan dapatkan 25 dikurangi 35 itu adalah 10, sehingga kuadratnya adalah 100. Sementara 40.000 dikurangi 60.000 itu adalah 20.000 selisihnya, yang kalau kita kuadratkan adalah 400 juta. Sehingga hasil akhirnya ini adalah jarak dari
400 juta 100. Yang kita bisa lihat ini nilainya akan sangat dekat dengan 20.000 yang tidak lain adalah selisih pinjaman. Sehingga kita bisa lihat pada kasus ini usia itu dalam membentuk jarak seolah-olah tidak berkontribusi banyak. Jadi jarak antara objek antar nasabah itu hanya ditentukan oleh pinjaman. Kenapa seperti ini? Karena pinjaman ini range-nya ribuan atau puluhan ribu, sementara usia nilainya hanya satuan saja. Mungkin kecil sekali range-nya, barangkali paling besar, barangkali jaraknya hanya 30 atau 40, sementara yang pinjaman jaraknya bisa puluhan ribu atau ratusan ribu bahkan. Sehingga yang seperti ini, pada saat seperti ini, maka usia itu seolah-olah diabaikan dalam penghitungan jarak. Nah, karena itu data-data yang seperti ini kalau kita melakukan clustering, maka jarak itu hanya ditentukan oleh variabel tertentu saja. Variabel yang lain seolah-olah tidak berkontribusi. Disinilah isu pembakuan data itu diperlukan. Jadi kalau range data antar variabel itu timpang sekali, berbeda sekali, maka sangat disarankan untuk melakukan pembakuan sehingga kontribusi dari setiap variabel itu ada pada pembentukan jarak. Bagaimana proses pembakuan yang bisa dikerjakan? Ada banyak cara. Ini hanya menyebutkan 2 saja pada video ini. Jadi yang pertama adalah pembakuan dengan cara data dikurangi dengan rata-ratanya, kemudian dibagi dengan simpangan baku. Jadi ini cara pembakuan data yang pertama. Dengan cara ini, maka setiap variabel nanti, kalau setiap variabel dikerjakan, maka variabel ini akan punya rata-ratanya yang baru, ini menjadi 0, kemudian simpangan baku yang baru ini menjadi 1. Jadi semuanya akan punya sifat seperti ini. Kemudian yang kedua itu adalah kita kurangi dengan nilai minimumnya, kemudian dibagi dengan range-nya, jadi maksimum dikurangi minimum. Dengan cara ini maka X yang baru, data yang baru nanti itu nilai yang paling kecil akan 0, yang paling besar akan 1, sehingga untuk semua variabel akan punya range yang sama. Baru setelah melakukan pembakuan kita bicara jarak atau kita hitung jaraknya seperti apa. Jadi dalam proses analisis cluster, proses pembakuan ini bisa dilakukan sebelum masuk ke algoritma pengklasteran yang memerlukan penghitungan jarak. Dalam berbagai tulisan literatur, istilah pembakuan ini bisa Anda temukan dengan istilah standardization, ada yang menggunakan istilah normalization, ada yang menggunakan scaling, atau kalau teman-teman di machine learning nyebut sebagai feature scaling. Demikian diskusi mengenai pembakuan data, terutama pada cluster analysis. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.